warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Luar biasa malam hari ini pertama kali kita bertemu di dalam studio. Iya, ini konsep yang baru nih. Asik. Karena kemarin kita melakukannya di outdoor. Ternyata di sana banyak halangan. Banyak yang ganggu. Bukan ya. halangan, lebih ke ujian. Iya, lebih ke ujian. Aku nggak konsen sih kalau ngomong-ngomong ada tiba-tiba mbak-mbak baju putih yang lewat gitu. Mana gondal-gandul lagi kan. Transparan lagi. Transparan wah. Enggak. Ini juga lebih transparan sih yang ada ini. Siapa nih? Wah. Dani Hartopo. Lebih ke cowok ya. Iya, lebih ke cowok tapi mukanya lebih ke Jepang kayaknya nih. Enggak ya? Cina ya? Cina. Benar, Cina. Cindo bang. Oh, Cindo. Cina Dongo. Kok dia kan? Dia kelihatan mukanya iya. lebih kayak dongo dikit gitu, enggak ya? Enggak. Aku pinter bang. Oh, pinter. Alhamdulillah. Kamu kan pada dasarnya pernah ngapain ikut alhamdulillah? Kan ini lagi suasana Ramadan bang. Jadi kita memang harus. Enggak boleh. Aku sebagai orang Islam enggak mau. Dia Kenapa? nyebut alhamdulillah enggak mau. Harusnya? Login dulu. Wow. Emang kalau rambut gondrong Ustadz itu emang ngajak login aja kerjaannya. Iya benar. Aku gondrong aja, disalib enggak? Iya bang. Insya Allah ya bang. Oke, Dani Hartopo, langsung pertanyaan pertama. Kayak Mengapa Cina? Kenapa Anda jadi Cina? Seberapa Cina Anda? Nah, kan aku kan bingung mau jawabnya gimana nih. Seberapa Cina? Boleh pas. Bingung. Enggak boleh itu. kira kita kuis, main pas-pas aja. Pertanyaan soal Cina enggak ada. Enggak ada. Iya. Jadi aku pengen tahu, orang-orang juga pengen tahu nih, Cina itu kan kadang ada yang keturunan, ada yang memang dari kakek moyangnya dari Cina langsung datang ke Sama aja itu tuh keturunan juga. Iya. Jadi langsung datang ke sini. Cina itu ya keturunan, gak ada yang ngaku. Enggak ada. Habib ada. Oh iya benar sih ya, Habib ngaku Habib ya. Arab Oke, dikit kembali aja ke Habib. Cina. Tidak, kembali ke Cina. Oke. Orang tuanya Cina enggak? Kebetulan orang tua Cina sih bang. Siapanya? Yang laki-laki atau perempuan maksudnya? Dua-duanya sih bang. Dua-duanya Cina. Iya. Cindonya di mana nih Iya, Cindonya? kan Harusnya Indo- kan kalau Cindo Benar. itu ada Perpaduan. Cina, Indonesia gitu. Cindo. Namanya aja Cindo. Hmm. Jadi namaku kan Dani Hartopo kan. Ya itu Indonesianya bang. Oh. Ada nama Cinanya? Ada. Kalau Apa? di Cina dipanggilnya beda lagi. Kalau saya balik kampung gitu kan. Bukan, saya kan orang Indonesia. Maksudnya kalau bertamu ke negara jiran. Kok negara jiran sih? Anda pulang kampung bukan bertamu. Ini orang kayak gimana sih? Emang Kalau Cina kejiran tuh imigrasi. Imigran Anda. beliau ini emang Cina beneran atau gimana sih? Ya makanya. Gak yakin saya. Dari KW omongan. Super, KW Super. Oh, KW Super. KW Tapi ada Super. tadi nama Cinanya, coba sebutkan Apa? dong siapa nama Cina. Ada nama Cinaku Teng Piten. Apa? Kayak tempik Tumpiten. Masa benar gitu? Benar. Bukan. Salah. Teng Piten. Teng. Ceng Teng Piten. Cengpiten. Artinya Kayak Madura ya? Kalau di bahasa Cina itu kan memang artinya itu kosakata kan. Nama-nama orang tuh misalnya Mei Hua, Mei itu perempuan, Hua itu wangi, perempuan yang wangi. oh. Nah, kalau aku kan Teng Piten. Teng itu marga, Ceng. Piten. Piten. Karena aku anak ke-6 dari 6 bersaudara ya mungkin bapakku udah kehabisan akal untuk kasih nama Cina gitu. Jadi Piten itu artinya itu Kelempitan. Piten. Piten itu Astagfirullahaladzim. Lanjut. ini pernah makan telur pitan? Nah, pitan itu sama telur hitam. Telur. Telurnya kami tahu. Tahu pilot telurnya pitennya ini kami nggak tahu. Teng Piten. Teng itu nama marga. Oke. Piten itu artinya kalau di bahasa Telur. sana itu telur hitam. Telur hitam. Oh, telur hitam. Iya. Oh, jadi Aneh ya? Jadi Aku juga apa? bingung. Dari rangkaian itu apa artinya? Artinya apa? Secara keseluruhan. Telur. Nggak tahu. Mungkin Oh. telur hitamnya. Telur marga hitamnya Teng. bapak mungkin. Kita kan nggak tahu kan. Gak usah disebutin. Dia kan Cina hitam. Enggak bisa kan? jadi, bisa jadi hitam. Kenapa? Kalau sering diasah tuh hitam pak. Hah, Iya benar. Saya ini punya saya. Dulu pink loh. Diasah
hitam sekarang. Kena oli ya bang. Iya benar kena oli. Apa gimana? Enggak itu deh. Oke, lanjut. Oh jadi Oke. tempiktan tadi ya. Lebih enak tempiktan deh kayaknya. Kita manggilnya lebih pendeknya apa? Dani aja. Oh Dani, Aduh, iya. Dani aja. Enak, Indonesia Karena banget. memang ini Indonesia. kalau belum tahu mungkin penonton ya. Jadi orang-orang Cina di Indonesia itu memang diwajibkan kalau nggak salah di Presiden Soeharto Oke. itu harus ada nama Indonesia, ada nama Cina biasanya. Jadi mereka tuh serius bikin nama Cina kayak gitu. Tapi kalau nama Indonesia biasanya sembarangan. Temanku ada namanya tuh Yongsen. Nama Indonesianya Bambang. Jauh ya. Jauh, jadi banget. Lebih ke Jawa banget itu. iya Bambang. benar. Makanya memang harus di Indonesiain namanya. Betul. Benar kan kayak gitu kan? Betul. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih. Kembali ke ini. Membahas itu kepanjangan nggak mau nama banget. Benar. Kita kembali ke dia aja. Mm-mm. Kenapa memilih Palangkaraya? Banyak kota besar yang dipilih orang Cina-Cina lainnya. Kenapa kamu memilih Palangkaraya? Karena Palangkaraya tuh potensial ya, nggak ada orang Cinanya. Berarti mana tahu kita bisa menjadi orang Cina pertama yang menguasai Palangkaraya. Oh bercanda bang ini. Ini Misinya sensor. menguasai Ini ya ternyata Bercanda, ya. bercanda bang. Aku ini Cina miskin bang. Kok kamu tahu sumber daya Aku nih, manusia di Bang. sini rendah? Buru bang, aku nih buru bang. Buru Cina, bucin aku nih. Tiba-tiba ini ya mau klarifikasi. Kami tahu memang Cina di sini menguasai. Enggak juga. Perdagangan di sini Cina menguasai. Hampir Untuk ya. toko-toko besar itu hampir Cina yang punya. Jangan digiring sih bang. Ini kan tadi cuma bercanda bang. Enggak, Nggak ada. bukan menggiring, ini doa sebenarnya. Aminin enggak? Amin. Nah kan berarti sama dia. Enggak. Tapi kan benar kan? Toko Apa? toko cat yang langganan saya itu Heeh. apa namanya saya lupa. Peng Shui bukan? Bukan. Tom Samcong. Tempat langganan kamu ponsel. Oh iya, benar. Cina kan yang Cina punya. juga, iya. Enggak bercanda aja loh bang. Enggak, Digiring kami terus memang- sama. Memang serius, kami ini sudah Iya. capek dijajah Cina. Sama bang, sama. Kamu ikut Kan aku sih. kan buru Cina aku. Tapi, Buru aja aku. tapi menariknya Cina nih ya, dia walaupun berada di kota manapun, dia punya etos kerja yang tinggi loh. Betul. Betul. Jarang ada aku lihat tuh Cina yang malas tuh nggak ada. Betul. Cina yang bohong banyak. Dia rajin bohong gitu. Iya, Maksudnya iya. bohongnya tuh bukan menipu ya. Tapi dia lebih ke aduh susah banget aku ngebelanya ini. Bikin masalah sendiri, klarifikasi sendiri. Saya nggak mau takut. Tapi Cina etos kerja tinggi, Betul. tidak malas. Bahkan ada pepatah mengatakan gini nih, Wih, biasanya bahasa Cina nih. Pisau. saya baru mau mengeluarkan tadi. Ya udah bahasa Indonesia aja. Oke. Bekerjalah seperti orang Jawa, tapi mengelola uang seperti orang Cina gitu peribahasanya. Karena orang Jawa itu juga kerjanya luar biasa, tapi pengelolaan uangnya kurang Buruk. bagus. Oh iya, Bukan benar. buruk. Tapi kalau Cina itu kerjanya menurut kita sih lebih keras orang Jawa sebenarnya kerjanya. Cuman mereka lebih Kerja hebat. pintar mungkin mereka ya. Pintar, Dan lebih mengelola nih. keuangannya tuh Betul. bagus. Oh Jadi iya. itu pepatah-pepatah kayak gitu sering banget tuh keluar di TikTok saya tuh biasanya gitu tuh. Karena memang kerja keras juga, tapi jangan kerasnya doang gitu. Harus ada lembut juga gitu. Berarti berbanding kebalik dengan orang Banjar. Kenapa? Orang Banjar tuh kerjanya nggak keras, nggak bisa nyimpan uang lagi. Boros lagi ya. Double. Aduh abis ini Apa? takut aku. Aku. Oke, kembali ke Dani. Iya. Palangkaraya yang dipilih potensi yang diharapkan di bidang apa nih? Cinta lah bang. Lah, Ini kita membahas pekerjaan. Oh pekerjaan. Tentang Palangkaraya potensinya tentang cinta. Berarti Anda punya pacar atau belum sih? Ini masalah cinta nih tiba-tiba. Aku sedang mengarungi cinta di Palangkaraya bang. Mengarungi itu kepanjangan bahasanya. Bilang aja jomblo gitu, lajang gitu kan. Gak laku kan Anda di sini kan? Alhamdulillah belum bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini menarik nih. Hmm. Kita pindah ya dari pekerjaan dulu ya. Tadi Iya. nanti kita tampung dulu. Oke. Karena dia jawabnya masalah percintaan. Kebanyakan Cina tuh emang susah untuk menikah. Kalau menurut dari pandanganku pribadi. Karena mereka tuh pilih-pilih. Salah satu pilih-pilihnya ialah yang pertama mesti seetnis. Hmm. Yang kedua mesti sederajat.
Iya betul. Maksudnya dalam segi siapa dia, Ekonominya juga. Ekonominya gitu. itu pasti terutama. Pasti Jadi kayaknya cinta nomor 23 deh kayaknya. Itu persepsi orang awam kayak aku nih sebagai pribumi kan. Benar nggak itu? Kalau Cina zaman dulu sih kayak bapakku mungkin iya kali ya. Tapi kan kalau kita sudah pergeseran era modernisme ini kan nggak bisa juga dipaksa. Dulu aku juga dipaksa bang. Makanya aku tuh juga. Ini lebih ke nggak mau. putus asa Bung. Benar. Karena gak laku jadi obral. Bukan dijodohin bang. Oh, iya. Oh, dijodohin Jadi benar juga kata abang. Sama orang Cina jodohinnya. Ii. Lagi ya udah. Oh iya, maksudnya kayak memang sama orang Cina. Tapi aku gak suka bang. Kenapa? Aduh. Gak suka orang Cinanya atau gak suka dianya? Tipe-tipeku kan bukan yang kayak Budi Anduk gitu. Dia Orang Cina kayak Budi Anduk. ada Citato, kayak bukan Citato, apa namanya Apa yang tuh Citato? Itachi tuh loh, hitam tapi Cina tuh loh. Oh, Itachi. Hitam saya baru tahu loh. Merek pompa air saya Hitachi ini masalahnya. Oh, kalau ini Hitawa nih. Apaan tuh? Hitam tapi Jawa. Oh, Ini jadi hit aja. apa tuh? Hitam tapi Banjar. Ditambah harusnya ya Banjar iya ya nah. Ditambah. Iya. Oh, jadi dijodohin dan nggak mau. Nggak mau. Akhirnya pindahlah ke kota Palangkaraya yang sepi ini. Sama siapa Enggak di sini? juga. Sendiri, keluarga atau gimana? Sendiri aja bang di sini bang, Merantau kerja sendiri ya? bang. Di sini kan aku mengajar cinta, mendayung kapal. Oh, ini serius nggak nih? Dia kesini emang pengen Ngejar cinta. Betul. karir tuh nggak? Karir tuh nomor sekian lah, karena kan cinta itu nomor satu ya. Karena Cina All tuh memang ada I uangnya coy. Heeh. is a love to Pantesan gak love. laku sih kayak gitu. Ini ya. Tiba-tiba nyanyi, bukan bahasa Cina lagi. Kayak naik banget gitu dia. Ah, enggak, ini kan aku enggak aman aja. Oh, ya udah gini deh. Dikat deh nanti bang. Kriteria apa yang dicari oleh seorang Dani Hartopo? Gimana tuh? Di list pertama apa? Kayak mukanya dia? Enggak aja harus lucu sih bang. Ih, lucu banget. Lucu banget. Kenapa? Lucu, apa saking lucunya? Receh banget aku geli. Yang pertama lucu. Lucu. Mukanya nggak masalah. Kayak gini. Anti Lucu. mainstream ya. Ganteng juga. Oh, ganteng juga. Mau juga. Kaya mau juga. Mm-mm. Yang mapan lah, gak usah kaya lah, yang penting mampu aja. Punya pangkat juga sekalian gitu ya, punya Oh, enggak lah, perusahaan kalau sih. yang- Semuanya aja. Enggak, kalau yang halode enggak mau. Nggak suka sama polisi Anda ya? Bukan. Maksudnya yang Itu kodenya soalnya. Iya, benar. Cina emang kayak gitu. Selain gak suka sama polisi, gak suka sama pajak biasanya. bukan bang. Pajak apa ini? Iya kan? Bukan halodek ini kan emang halode harus polisi, enggak juga lah. Tapi Iya sih. semua orang udah familiar dengan itu. Iya. Ketika halode udah berkaitan dengan mereka Iya, abang yang biasanya. ngobrol. Aku bilang kan halode kan biasanya ada juga yang nanya. Aku kan kerja customer service kan bang. Jadi kan sering ngomong kan orang-orang tua nih sering ngomong sama aku halo dek gitu. Oke. Aku kan nggak suka sama orang yang lebih tua jauh gitu nggak suka. tua. Yang umur 40-an 50-an gitu aku kurang suka. Kita tahu kok. Kami Iya, percaya sebenarnya kok. percaya kok. Kami tahu. Napasnya agak lega ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mengejar cinta ke Mengejar Palangkaraya. cinta. Terus cintanya gimana di sini akhirnya? Cintanya ada aja bang. Terus? Cinta tuh kan selalu ada di mana-mana bang. Maksudnya gini. Mengejar laki-laki lah. Ini kan cinta pasti laki-laki kan. Belum tentu. Tanya aja. Laki-laki perempuan sih? Laki lah bang. Oh iya aman berarti ya. Laki-laki nih. Masih normal maksudnya. Mana coba lihat. Kok gitu? Boleh lah. Kapan lagi kan? Udah lama loh gue nggak lihat barang Cina. Barang jualan Cina tuh aku sudah lama. Biasanya ini kan kayak ini nih Arab. Oke, lanjut. Nah, maksud saya tuh adalah kesini ngejar cinta. Gimana cintanya diperjuangkan sampai sini? Apakah berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan atau kandas? Entah gimana? Belum berlabuh bang. Belum berlabuh. Kapal Mugiwara ini belum menemukan One Piece-nya. Maksudnya kayak gimana tuh? Belum ada ketemu. Apa tuh? Sosok prianya belum ada ketemu. Belum ketemu One Piece-nya bang. Oh. Jadi nanti kita itu tunggu aja. Dia emang orangnya nih agak filosofis. Jadi dia ngomong tuh agak-agak set.
intinya nggak ada. Emang kayak gitu. Kita berharap ngundang dia hari ini jadi motivasi orang gitu ya. Nggak bisa. Motivasi bisa. Kita berharap ada edukasi di dalam pembicaraan ini gitu. Tapi jangan salah loh. Apa? Orang Cina tuh kebanyakannya tuh pintar katanya. Katanya. Nah, Dengan kita, yang ini? nah, kita buktikan Oh, sekarang. iya, oke. Nah, sekarang kita uji ya. 2 tambah 2 tambah 3 berapa? 2 tambah 2 Gagal. Gak bisa bang. Cepat mikirnya. Makanya Cina miskin bang. Ya Allah. Serius. Iya miskin lah aku. Miskin Iya, daripada yang lainnya. miskin- Tapi standar miskinnya Cina kan beda dengan Iya kita. benar. Iya benar. Gimana tuh? Miskin lah. Di Punya antara motor? Cina yang lain. Antar. Standarnya kita kan punya motor, Punya mobil, lagi tabrakan. Tapi punya. Miskin macam apa? Enggak Punya lah. motor dan Nah tabrakan ada lah berarti kan. Lagi di persidangan. di sidang. Sidang. Orangnya Cina bermasalah ini ya ternyata ya. Orangnya mau ganti ya. Oh iya. Teman atau pacar nih yang bawa mobilnya? Yang nabrak Cina Banjar. Mobilku parkir aja. Di depan ronde Prambanan. Ditabrak sama Cina Banjar. II. Kok bisa? Sama Cina. Dari sekian banyak manusia kok Cina ketemu Cina. Mobil perusahaan. Akhirnya alot nih. Yang satu nggak mau ganti, yang satu minta ganti. Gitu. Ya iya aku minta ganti loh. Oh. Terus? Gak bisa kalau kamu gak ganti. Tapi dia mau nggak? Ganti. Dia belum sampai selesai kasusnya. Sampaikan. Sampaikan. Coba yang Cina itu tadi. Siapa? Cici siapa namanya? Ci Banjar. Cina Banjar katanya tadi. Jelaskan kenapa mesti diganti. Iyalah kok kawan lah jangan sampai kayak gitu ah. Ah. Kita sesama Cina. Ah. Bantu anak ya. Enggak lah, habisin aja, bukan habisin. Kita Habisin aja mobilnya. selesaikan aja di pengadilan. Wow, keren. Berarti masuk ranah ke pengadilan ya, Iya, lagi di sidang, terus mudah-mudahan bisa diperjuangkan dan menang ya. Jadi mobil baru berarti kalau menang. Kita minta diperbaikin lah intinya ya. Enggak baru ya, tapi Sesuai diperbaikin dengan lagi. tuntutan yang ada lah ya. Yes. Karena memang sudah bergulir lama banget. Berapa lama? Dari bulan Oktober. Tahun? Oktober 2024. Tahun lalu berarti. 2020? 2024. Oh, 24. 24, 25, 26. Kok 24, 25, 26? Oktober, November. Cina ini gimana sih hitungannya? Oktober, Nggak terlalit November, ya. Desember, Januari, Februari, Maret, April. Oke, kita lagi belajar bulan. Ah. Maret ini sekarang 6 bulan. 6 bulan. Gila, 1 semester. Gokil. Tepuk tangan ke sini. Oh iya, kenapa Enggak, tepuk dia tangan kena ya? musibah loh, jangan dikasih tepuk Aneh. tangan. Oh iya, lagi Kita closing. doakan ya, semoga Iya. mobilnya cepat mendapat jalan yang terbaik gitu. Betul. Iya. Mudah-mudahan mobilnya cepat dikembalikan dari pengadilan. Mm-mm. Kok di pengadilan sih? Orang mobilnya di Banjarmasin sekarang? Gimana sih? Kita Pengadilan, sih gini, pengadilan itu tidak harus di Palangkaraya. Di Banjarmasin juga ada pengadilan. kan ditabraknya di Palangkabang. Kenapa di Banjarmasin? Oh ini Enggak, sudah dia enggak berdiri. bilang Banjarmasin, dari Cina Banjar dia bilang. Iya. Ah, gimana Mobilnya ditabrak jebret, putar 270 derajat, nabrak tiang 70 derajat, oke. depan Prambanan. 170 derajat. Yang sih? Kurang, nabrak. kurang satu. Ah. Harusnya 280 Ah, putar. enggak, itu 360 apa? 180 juga. Mutar ini 180. Itu berarti putar. Putar balik kan? Gimana sih? Enggak, itu putar tawaf itu. 360 kalau Iya, tawa. 360 kembali ke awal Iya. kayak gitu. Busur itu bang. 160 berarti kelebihan 10 dia. Iya, Dia tadi benar. 170 katanya. 270 bang. Oh, Kemana lagi tuh angkanya? 270 tuh kayak gini nih, kayak Pac-Man. Nah. Pac-Man, oke. Nah. Ya oke lah ya. Ya, Yang lanjut penting, ya. Itu aja yang sih, penting Bang. mobil Ya, tadi Kita sudah- ngomongin Iya, iya, derajat iya. sih. Oke. Iya, iya. Datang ke sini tadi sama siapa? Sendiri? Tadi sama teman Sama teman, tapi Iya. sendiri kan? sendiri. Cina juga gak temannya? Enggak. Bukan, dia orang apa nih? Orang gila bukan? Orang Manyan. Oh, orang Manyan Dayak Orang ya berarti Manyan. ya. Nah, pertanyaanku selanjutnya adalah, kok Cina tuh nggak mau berteman sama Cina? Ah masa sih? Temennya Dayak tadi. Gak ketemu orang Cina di sini. Oh, faktor nggak ketemu. Gak ada yang mau berteman sama aku bang. Emang nggak bisa ketemu? Kita kan misalnya nih ya. Grup biasanya kan kalau di daerah itu ada bener. kumpulan. Perkumpulan. Perkumpulan ini gitu. Nah, Mungkin kalau nggak di grup
itu bisa kumpul sekali seminggu di tempat ibadah misalnya. Orang Kristen bisa ketemu di gereja. Yes. Islam misalnya Jumatan itu bisa ketemu tuh. Nah sekarang Cina itu ibadah nggak tiap minggunya? Nggak ada, agenda itu nggak ada. Nah, Cina kan bukan agama, Bang. Wih, menarik. Bener nih. Iya sih. Bener sih. Cina itu agamanya apa? Iya Nah, Cina itu yang benar. Ini yang benar. Cina bukan agama benar. Bener. Agamanya apa? Agamaku. Agama Ya, Cina. Agama Cina dulu nih. Baru nanti agama Anda. Gak tahu kamu. Kamu gak tahu. Orang Cina agamanya apa ya? Konghucu bukan? Buddha. Oh Buddha. Ada juga yang Hindu kan? Nggak tahu, aku nggak Cina, bukan. Aku Banjar. Kamu yang mancing ke situ. Kamu yang mancing ke situ. Kami taunya kan tadinya kan berharap kenapa kami bilang Cina itu ibadah, bukan berarti kami bilang Cina itu aja adalah agama, enggak. maksudnya- Dalam artian kami tuh nyebutin secara keseluruhan aja, besarnya gitu. benar, maksud tadi kelompok itu. lah gitu, kelompok lah gitu yang kami sebutin. Kamu ngiring ke agama, begitu ditanya agama nanya Nggak kami. tahu. Agama Kamu kamu apa? Agamanya apa? Katolik, Bang. Tadi Buddha. Nggak, dia bilang Cina itu kebanyakan agamanya Buddha. Oke. Ada juga yang Hindu. Abang yang bilang Buddha. Aku yang bilang, Abang bilang Konghucu ya? Iya. Oh iya, Abang bilang Konghucu. Aku bilang Konghucu. Aku bilang Buddha. Yang benar apa nih agama Cina? Kayaknya ya, Bang ya. Oke, kita lanjut ya. Kita kelihatannya terlalu riskan Oh, ngomongin iya, agama iya, ya, lanjut. iya. Takut ya Anda ya. Apa-apa. Ya pokoknya dia nggak ada teman lah di sini, masih cari-cari teman. Makanya kamu teman sama kami gitu. Berteman gak kita nih, Bang? Menarik. Aku sih pengen lebih sih. Bisa nggak kita saling bermanfaat? Nggak, kalau abang-abang ini kan abang. Iya, benar. Iya, Abang. abang kan abang. Iya benar. Heeh. Gak salah. Bukan abang, teman. abang sama Ade juga gak masalah. Bener. Iya. Ada sama om-om juga bisa. Ya abang kan bukan teman berarti kan? Teman tuh bukan abang. Oh. Oke. Iya nggak sih? Iya di Cina istilahnya kayak gitu. Cina abang bukan teman. Betul. Abang saudara kandung. Yang dituakan. Aku masih muda kok. Oh, kamu tua. Panggil lo om, panggil lo om aja. Oh, Canda, berapa Bang. deh? Siap deh. Semakin kesana ya. Oke, lanjut kita Oke. masalah pekerjaan. Masalah percintaan tadi masih belum ada tambatan, bahkan belum berlabuh. Kita lanjut pekerjaannya. Pekerjaan Hartopo di Palangkaraya apa? Oh ini. Apa namanya? Ini marketing. Marketing. Oh iya, Di benar. Oh suatu ini kalau pekerjaan harus ngomongnya harus bagus. di suatu apa nih, bisa disebutin brandnya atau kantornya atau apanya gitu? Kalau di kantornya kita tuh kantornya di sebuah mall. Oh iya. Ada mall. Marketing di mall. Bentar. Palangkaraya ada mall. Itu mall beta. Belum jadi kayaknya mallnya. Ada mallnya. Bang. Iya, oh iya. Saya pernah dulu nih ketika ngomongin mall ya, mall tempat dia kerja. Saya pernah waktu itu bawa tamu dari Jakarta gitu ya. Terus dia nanya, di Palangkaraya ada mall. Saya dengan pede dan saya belum pernah ke kota orang kan waktu itu, waktu awal-awal di Palangkaraya, saya bilang ada. Bawa saya ke situ. Saya bawa dia ke mall tempat dia kerja. Dia langsung gak mau turun mobil. Saya bilang kenapa? Ini bukan mall, ini lebih ke Alfamart katanya. Oh. Dulu belum ada Alfamart dulu, tapi dia Oh, nyebutin iya, iya. ke aku gitu. Aku langsung bingung, langsung kayak orang bego yang oke, ini Alfamart. Nah, makanya sekarang ketika Anda bilang itu mall, bagi saya Alfamart itu. Aku juga relate sih dengan apa yang disampaikan tadi kan. Tapi aku punya sudut pandang lain nih. Kalau misalnya, karena itu penilaian orang terhadap mall itu beda-beda. Betul. Kalau orang di luar Kalimantan, terlebih Jawa ya, mallnya itu panjang banget Pak. Bisa sampai 1 kilometer kayaknya ya, lebih kayaknya mungkin ya. Jadi panjang banget dia itu. Panjang dan besar. Oh ya, oke. Panjang dan besar. Wah itu kayak punya saya itu. Jadi ketika Masa sih? Gini Pak. Oh. Mau coba? Enggak ya. Lanjut. Jadi begitu dia di Palangkaraya, dia melihat itu tuh bingung. Nah standar kita kan beda dengan Betul. mereka di sana. Nah kalau kita nyebut itu mall,
aku rasa sih sah-sah aja. Betul. Kayak gitu. Kalau kita mau jemput mall. Awalnya. Ini cuma masalah perbedaan sebutan aja nih. Iya. Sama kayak martabak. Orang di sana bilangnya martabak manis. Kita nyebutnya di sini terang bulan. Sama aja sebenarnya gitu. Tapi di Palangkaraya sebentar lagi katanya akan dibangun mall juga. Sepakat. Dan kelihatan megah kelihatannya. Iya. Ya. Karena memang dari investornya dari luar. Itu kelihatannya ini juga keren banget. Tapi tempat dia kerja juga udah keren. Tolong dipuji. Iya benar. Ya, Tempat dia kerja tuh Ya, keren keren banget. dong. itu. keren. Sudah renovasi bang. Iya benar. Ke depan juga banyak brand yang akan masuk dan sudah confirm akan masuk untuk meramaikan. Kita harus berterima kasih banget loh di tempat dia kerja karena dia Kenapa? tuh mungkin bukan yang terbesar tapi dia tuh adalah pionir di Palangkaraya. Betul, yang pertama. Yang pertama Pertama. tuh di situ. Jadi yang menyiapkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat di situ. Aku sampai masa cewek aja ada loh di situ. Masa? Iya, Mbak bilang datang banyak gitu. Itu Mbak, barang ini ada. pelayan. Oh, pelayan itu ya. Itu pelayan, itu bukan Anda mesan mbaknya. Jangan ngerusak pekerjaan orang. Tapi Oke, Mbak oke. ini bisa dipesan nggak? Pesen jasa apa? Wah. Pijat, yang pijat. penting Sengklek nih pijat, bisa nggak pijat? yang penting bayarannya cocok nanti aku cariin vendor. Iya. Enggak, aku mau yang Cina-Cina aja. Oh mancing bisa nanti. Bisa ya? Iya bisa nanti disalurkan. Oke, ini Bener. di tempat saya kita pindah tempat yuk. Kalau membahas ini kelihatannya menarik. Oke, lanjut. Gimana tempat Anda kerja? Apakah Anda sudah bersenang-senang atau hanya sebagai batu loncatan? Enggak lah kerja kan apa ya bahasanya? Aku tuh agak lemot loh bang. Maksudnya? Jadi kayak apa lah ngomongnya lah. Deg-degan. Mungkin perlu minum dulu kali, Minum. Minum dulu kali. Oh, ini Ini lagi. oleh-oleh dari anak saya yang Jelaskan dulu datang dari Arab. Wow. Umroh. Iya. Jadi ini adalah air jam-jam, air suci. Pernah dengar nggak air jam-jam? Pernah. Iya. Nih kalau kamu minum ini, maka akan jadi, monggo silakan. Ini kalau misalnya kamu minum ini kan, Ah. kamu minumnya hari ini, besoknya kamu Islam. Enggak dong, ini memang dari Arab dan memang dibilang ini air suci karena memang dia paling murni sedunia katanya. Betul. Kayak gitu. Jadi kandungan pH-nya itu seimbang. Jadi ketika kita minum, kita akan mabuk. Enggak. Ini jadi mabuk sih air jam-jam. Kita coba deh dulu, coba. Minum. Berani nggak minum? Minum aja. Oh iya. Minum. Coba, gimana rasanya? Nah. Kita coba ya. Iya benar, harus istirahat dulu. Kok Bismillah. Enggak, bismillah tadinya dengan nama Tuhan. Oh, Nah, oke. harus percaya Tuhan gitu Iya, kan. benar, Iya. benar. Artinya itu. Ya, coba. Bismillah gitu. Bismillah. Nah, asyhadu. Ya kan siapa tahu bisa sekalian. Iya, Ya jawab-jawabnya benar juga, tos. ya. Tos. Kan boleh di tos kayak gini. Ya enggak apa-apa, tos aja. Masalah. Nah. Tanpa di endorse. Ijan Habibi. Ahlan. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Naam. Alam. Kayak makhluki. Langsung berubah jadi Arab ya. Minum ini khasiatnya luar biasa. Bener, ini luar biasa lah Innalillahi airnya. wa inna ilaihi raji'un. Yang penting Arab. Yang penting Arab. Artinya nggak tahu kan? Dia kan tadi nggak suka Cina. Arab suka nggak? Sampai sini loh. Apanya tuh bang? Keimanannya sampai sini. Kalau kamu berani sampai sini. Kebelah. Pikirannya bakal kebelah. Bakal bisa puas. Benar. Bakal Oke. menjadi imajinasi yang sangat luar biasa. Nah. Menjadi terbuka Iya. wawasannya. Karena minum ini. Enggak. Karena Arab. Oke, kembali yuk. Aduh. Oke, gimana pekerjaan itu hanya bentuk sebagai batu loncatan kah? Atau bagaimana nih? Boleh Enggak, dia ceritain bilang dong? tadi enggak. Enggak. Kerja Karena karena dia- happy aja sih kak. Buat happy Bang. aja. Iya. Tapi ada niat pindah? Niat pindah sih. Enggak ada Ada niat nggak pindah. ya? Niat dipindah ada sama bosnya. Ada nggak ya? Enggak sih selama enjoy setiap hari aku lakuin aja sih. Oh iya benar. Kerja tuh harus kayak gitu, harus enjoy. Enjoy aja. Jadi nggak berasa. Bener. Jangan
bawa pusing aja. Kalau tiba-tiba nggak suka ya tinggal keluar aja lah. Emang bisa tiba-tiba nggak suka? Oh ya, misalkan kalau udah capek kan, misalkan kan nggak capek, belum capek aja. Masih menikmati aja. Ya. Oke. Aslinya orang mana sih? Kayak logatnya itu bukan Cina. Cina iya juga. Tapi sebelumnya sebelum kota Palangkaraya yang dikunjungi, kota apa dulu nih dari Cina nih? Ketika Anda dari Cina berangkat? Enggak, dia enggak dari Cina dong. Dia enggak dari Cina. Bukan. Dia cuma orang keturunan China. Yang berpindah-pindah tempat, nomaden katanya. Betul karena tiap kota sekali. diusir, enggak ya. Karena tiap kota dia mencari nih feng shui mana yang bagus. Oke. gitu. Cari kepala naga bang. Sebelum Palangkaraya, kota apa? Di mana? Di Jakarta bang. Jakarta. Berapa Iya. tahun? Di 4 tahun. 4 tahun. Ya. Setelah itu baru Palangkaraya atau ada lagi selain itu? Kan sebelum Palangkaraya Jakarta. Iya benar sih dia. Dia benar sih. Benar. dia. Siapa tahu dia lupa. Iya sih. Kita Benar kan lagi juga nguji. dia benar lagi. Iya. Kan Anda jadi juri. Benar lagi dia. Kayak ngadu Anda. Oh dari Jakarta 4 tahun di sana ya. Berat nggak di sana? Kenapa harus berat bang? Nah, jadi gini. Kenapa berat? Gini deh. Gini deh ya. Ah. Om nih udah tahu nih tentang kenapa kami nanyakan berat kerasnya hidup di ibu keras kota hidup. gitu. Jadi Aku kira itu kenapa salah berat. satu kami sebutnya berat nggak di sana gitu. Tuh salah satunya adalah tantangan tentang hidup di sana tuh kan lebih tinggi nih tentang persaingannya, tentang Benar. hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, tentang Benar. kehidupan lah pokoknya di sana tuh kan gimana gitu. Terlebih dia minoritas di sana. Sampai ada istilah kan siapa suruh datang ke Jakarta. Artinya saking kerasnya di sana. Nah, sekarang diperbandingkan nih antara Jakarta dengan Palangkaraya lebih berat mana atau lebih mudah mana? Atau sama aja? Tergantung lokasi dan situasi sih bang. Kalau kerjaan mungkin lebih berat. Kalau bekerja lebih berat. Kalau lebih kerja Mending nganggur ya. Nganggur kayaknya gak berat-berat amat deh. Iya. kalau kerja lebih berat di sini sih. Oh malah kayak gitu ya? Betul karena mohon maaf ya. Gak apa-apa. Kalau gak apa-apa. bisa ngobrol ini nih. Iya. Maaf ini kan mau lebaran juga nih. Mohon maaf lahir batin. Kenapa? Alasannya berat. Penonton Oh pengen iya. tahu. Mana sih? Alasannya berat. Alasannya apa? Karena orangnya ini ada beberapa oknum yang bungo. Oh. Oknum ya. Oknum. Jadi susah bekerja sama orang bungo gitu. Oh iya benar. Jadi lebih ke SDM-nya ya. Iya. Kalau di Jakarta mungkin mereka lebih profesional. Cap cip cup kembang kuncup ya. Enggak. Maksudnya lebih cepat gitu ya. High pace. Kalau ini udah bungo. Oh iya, jadi- bonau. Oh iya. Pentang. Oke, kebetulan kita podcast malam ini khusus untuk hal mencaci maki ya. Karena kelihatannya lagi tamu kita lagi emosinya tinggi, jadi boleh kita persilakan untuk kita kulik aja mengeluarkan lagi. unek-uneknya ya. Bungo. Baik, kita kembali lagi ke Ke laptop kah? Dani Dani Hartoko. Hartoko. Kita jangan ngomongin yang agak sedikit memancing emosinya. Kita Iya. kembali lagi dengan hal-hal yang menarik lah. Dani Hartoko kan gabung di stand up comedy nih. Oh iya, buat yang belum tahu ya. Dia ini juga anggota stand up comedy ya, stand up Betul, comedy betul. Palangkaraya. Yang sebelumnya itu nggak ada basic komedi sama sekali. Iya. Tapi Betul. tiba-tiba gabung dan mencoba-coba open mic dan akhirnya mendapatkan feng shui yang bagus di stand up. Gak dapat apa-apa kan? Gak dapat apa-apa. Soalnya sampai saat ini belum lucu. Dapat rocket chicken aja pernah. Ya lumayan kan? Lumayan. Selamat kan hidupnya. Coba aja kalau nggak ada rocket chicken. Jadi Sonic. Gimana? Kenapa bisa? Kok tiba-tiba bisa Iya, tiba-tiba masuk ke komunitas stand up kayak comedy gitu? Kalau itu karena kan waktu itu abang-abang semua kan lagi buka pendaftaran lomba kan. Ada hadiahnya juga di dalamnya juga kan bang. Bukan ngincer hadiah sih bang. Enggak terjawab sih sudah itu. Gabung tuh enggak, kan pengen hadiah bercanda. doang. Bercanda bang, kayaknya. Nggak bercanda. apa-apa, biar kami Oh enggak tahu. bang. Besok keluar di grup ya. Iya benar. Lah. Blokir, Oh enggak bang, blokir. bukan bang. Bukan kayak gitu sih bang. Sama di Instagram. Ini kan cuma juga bercanda gabung. bang. Kan namanya stand up comedian. Enggak, kami serius. Kami nggak mau. Nggak bisa kayak gini. Kami nggak mau. Kami Untuk apa grup ini? Enggak, karena ini curhat aja. Tapi dari Hartoko kita ucapin
makasih udah gabung di stand up karena Dani Hartopo gabung di stand up jadi punya warna kita. Benar, Jadi apalagi cewek ya. Cewek gitu. Cina pula Cina kan. pula. Itu jarang-jarang gitu kan cewek Cina selama ini stand up. Kalau cowok-cowok Cina udah banyak sukses bahkan. Siapa? Stand up komedian. Oh iya Di benar. sana banyak gitu. Ernest kan, kok iya. Ernest. Benar. Kalau ini dia pengen ngikutin Ernest tapi versi perempuannya gitu. Nah, mudah-mudahan tetap sukses ya. Enggak mau ikutin Ernest. Enggak mau ikutin Ernest. Gak kompak ya Cina satu ini ya. Kita udah coba untuk ngiring yang baik-baik Oh gitu. iya. Aku Gimana ini sih? aku suka ini. Aku suka ada role model. Siapa? Aku suka ini. Ini yang. Bukan, aku suka kalau di stand up aku suka seseorang. Sebut nama. Ini apa namanya? Cewek juga. Bukan suka cinta bukan. Suka lihat penampilannya. Aku suka Aci Resti sih, makanya bukan. Aci Resti. Aku suka. Yang mana? Bang? Aci Resti itu yang ini. Aci yang Aci, kurusan. iya, Kurusan benar. Aci, iya. Yang suka Rambutnya ngutang sama pendek. Cina biasanya dia. Ya toko sebelah. Iya toko sebelah. Oke, lanjut. Jadi pengen kayak role modelnya adalah si Aci Aci. Resti. Tapi kan Aci Resti nyablak ya. Iya, Dia benar. kayak ngomongnya ceplas-ceplos kayak gitu. Dia bisa ngomong tanpa mikir loh. Sedangkan Anda ya bisa sih kayak gitu. Tapi kayaknya Anda mikir dulu deh sebelum ngomong. Iya kah? Iya. Coba 2 tambah 2 tambah 3 Nanti berapa? kalau Balik lagi pertanyaannya balik lagi. Itu aja sampai besok. 2 tambah 2 tambah 3 berapa tadi? nggak tahu aku. Jadi gak usah tanya aku MTK, aku ini bodoh. Ngaku. Gimana sih? Agak bodoh. Oke, 9 tambah 2. 11. Lumayan. Tahu aku yang itu. Oke. 3 tambah 2 tambah 2. 3 tambah 2 5. 5 tambah 2 7. Oh, aku paham kenapa jadi nggak bisa. Apa? 7.000 tambah 4.000 tambah 2.000. Gak tahu ya. Harusnya mata uang bisa dong lebih Iya. cepat. Karena kan Pakai Cina. kalkulator aja. Kalau uang kecil gak suka ya. Jadi sukanya uang besar. Oh. Dibesarin angkanya. Oke. Oke, aku ada yang besar. 2 miliar tambah 2 miliar tambah 3 miliar. 4 miliar. Tetap salah. Tadi uang kecil nggak bisa. Enggak. Besar tapi nggak bisa. Mbak, aku nih punya cita-cita sebenarnya uang itu gak usah dihitung. Woi, tapi disimpan. Tidak. Apa? Nah, jadi cita-citaku itu simple aja. Jadi aku tuh nggak suka yang ribet-ribet, tambah kurang kali-kali bagi-bagi. Sulit sekali. Iya. Oke. Yang enak tuh gimana? Yang enak. Jadi kayak Dayak lagi ya. Ini Iya. orang ini bener dialeknya apaan sih? Sukanya ini. Heeh. Kalau sukanya simpel aja. Maksudnya kalau bisa tuh duit itu punya cita-cita suatu saat tuh duit itu ditimbang aja. Uang 100.000 ditimbang. Persis kayak kita main masa kecil kita main apa? Yang Gopean. kertas yang buat Tapean. kita tapean atau tapakan lah bahasa Iya, kampung iya, saya iya, gitu. Kita kan kalau hitung capek, kita main tumpuk sama-sama tinggiin tumpuknya gitu. Betul Mungkin dia sekali. pengen kayak gitu tuh. Betul. Kalau kurasinya referensinya bukan itu deh. Apa? Dia kayaknya pengen negara kita nih inflasi kayaknya kayak Zimbabwe. Jadi uang cuma ditumpuk-tumpuk ditimbang kayak gitu nggak dihitung. Itu inflasi namanya. Biasanya gitu berarti Indonesia. Bukan Bang. Gimana? Tapi kan sebenarnya inflasi itu bagus ya. Allahu Akbar. Oke, menarik. Benar, kalau memang kita belajar jebak di Cina ini, kita ekonomi jebak. kan yang aku baca ya. Oke, Correct oke. me if I'm wrong. Oke. Ya. Wrong. Oke. Ya, if I'm wrong, check me way. Oke. Ya. Jadi inflasi itu sebenarnya memang bagus sih. Jadi kalau misalkan kita malah deflasi, berarti kita punya pertumbuhan ekonomi itu nggak ada deflasi kan? Oke. Ya, jadi memang harus ada inflasi sih. Supaya Baiknya seperti bagi pertumbuhan siapa ekonomi. dulu nih? Bagi Aduh, aku negara harus buku kah lagi. atau apa sebagainya? Bagi negara. Bagi Inflasi negara. itu ya jangan sampai negara itu deflasi gitu. Aku ada dengar juga sih itu. Ini sistem yang diterapkan di Cina. Jadi memang siapa sih presiden Cina tuh? Singka. Jinping atau siapa gitu? Si Jinping. Nah, si Jinping itu dia memang caranya dia tuh mencetak uang yang banyak. Mencetak uang yang banyak buat bayar ini, bayar itu. Tapi ketika kelebihan itu dibakar sama dia, Pak. Oh, ada pemusnahan. Ada pemusnahan. Oh, gitu. Jadi uang tuh nggak kesebar. Jadi seberapa dia perlukan kayak gitu kan. Dia buat bayar ini, bayar itu ke negara lain. Ketika sudah kelebihan nih sisanya nih bakar sama-sama. Oh. Dan itu nggak bisa di Indonesia.
Iya. Kelebihan? Ambil. Ambil dong. Mau banjir. Iya, Mau banjir, kapan lagi kelebihan. bang gratisan. Jadi mungkin pernyataan dia itu bisa benar bisa salah. Betul. Bisa benar, Karena orang di sana sudah programnya udah bagus. benar SDM-nya tinggi. SDM-nya bagus. Ada tahu di Indonesia bagaimana. Indonesia. Kayaknya inflasi itu bagus asal ada terkontrol aja sih. Nah itu harus ada Ada asalnya. asalnya, kan? Iya. ada Harus ada asalnya. batasannya kan. Betul, Gitu. betul. Karena tingkat pertumbuhan tuh dilihat dari inflasi juga sih. Setahu aku gitu. Udah lupa bang, udah lama kuliah kan soalnya. Anda kuliah? Kuliah lah bang. Kayak nggak kelihatan ya. Nggak sekolah dulu di mana? Ulang pertanyaan tadi. Nah, 2 tambah 2 tambah 3 berapa? 2 tambah 2, 4 tambah 3, 7 ya. Masih ragu. Enggak, udah sudah manja sama namanya kalkulator. Oh, Jadi iya. otak agak tumpul sih. Emang kelahiran tahun berapa? Tahun 94. 94 ya. Padahal masih masuk milenial loh. Milenial. Tapi di milenial pun dia sudah menganggap itu suatu kemudahan yang basic-basic kayak gitu dilupakan. Betul. Apalagi dengan Gen Z. Apalagi selanjutnya Gen X. Banyak Buat apa sih emang 2 tambah 2 tambah 3 tuh? Itu pengetahuan umum dasar. Iya, terus kalau aku harus hafal, Enggak harus dihafal ya. Itu harus dipahami. bukan berarti jadi tolak ukur, enggak juga. Dalam artian kita tuh pengen juga ngelihat kepekaan seseorang dengan hal yang sederhana, fundamental di dalam hitungan matematika itu menjadi salah satu yang perlu juga kita perhatikan gitu. Jadi bukan artinya apa manfaatnya bagi kita, enggak. Manfaat bagi kita berdua lucu. Kalau ditanya manfaat ya. Iya. Sekarang aku tanya deh. Waktu Aku kita berhitung bisa, tapi agak lama saja. kalau 2 tambah 2 tambah 3 itu masih manfaat loh. Yang enggak manfaat itu sin kostan. Ngapain kita belajar itu dulu? Oh ada manfaatnya bang. Ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Apa? Tapi aku lupa. Aku kan lupa. Berarti nggak bermanfaat kalau lupa dong. Kalau untuk aku nggak bermanfaat, tapi mungkin di belahan dunia sana yang bekerja di bidang manapun yang aku tidak tahu itu pasti berguna. Oke, jadi intinya nggak ada yang nggak bermanfaat ya. Mungkin ya bang lah. Kayaknya sejarah deh yang nggak ada Iya. manfaatnya di Indonesia ini. Bermanfaat bang, jangan gitu bang. Sejarah itu sangat bermanfaat bang. Tapi sejarah itu ditulis oleh pemenang Pakai gitu belakangnya. dan pemenang. Pemenang di Indonesia Iya juga ya. itu adalah seorang pembohong. Benar loh, Iya bohongnya tetap pakai ke belakangnya. pembohong. Makrojul hurufnya harus kayak gitu ya. Iya, bapak itu tuh kadang-kadang salah tempat ngasih haknya tuh. Benar. Semua belakang dari Dikasih kata hak, ya. ya. Itu. Jadi agak susah saya Pengen dengarnya. ditepuk ke belakangnya keluarin coba keluarin. Aduh, sejarah itu ada manfaatnya karena tanpa sejarah kita tidak akan tahu tentang masa lalu kita, tentang hal-hal yang pernah dilakukan oleh pendahulu kita. Karena dari sejarah itu pun kita bisa belajar hal-hal yang menurut kita sebelumnya itu belum pernah ditemukan. Ternyata di zaman dulu udah ada itu, cuman kita aja nggak sadar gitu. Nah itu sejarah. Gitu. Kayak orang makan kangkung jadinya nggak mati kan bang? Emang ada sejarah orang kangkung mati? Makanya karena dulu nenek moyang kita mungkin ya. Jadi Ntar dulu, kita kesimpulannya beda nenek moyang nih masalahnya. Iya. Ini moyang dari mana nih? Dari Tom Samcong atau mana nih? Beda nih masalahnya nih. Gitunya gitu. Iya. Kakek moyangku Pelaut. Sultan Suryansa. Pelaut juga ya benar. Gimana tadi? Iya, Sejarah maksudnya kangkung. Kangkung kenapa bisa buat bikin mati? nggak mati maksudnya. Makanya kita makan kangkung sampai saat ini tuh aman. Gara-gara Karena sejarah. sejarah. Karena mungkin orang zaman dulu banget tuh, zaman purba yang belum bisa menulis dan membaca itu, makan-makan sembarangan kan, ada yang mati. Wah, ternyata makanan ini tidak boleh dimakan, gitu misalkan. Iya kan? Dia makan kangkung. Ntar. Ini menarik nih. Aku juga menarik nih. sama Abang. Jadi pertama adalah sejarah itu kan menceritakan hal-hal yang ada yang tertulis, ada yang memang bawaan bersenambung atau berlanjut seperti itu. Seperti makanan tadi, saya belum pernah baca sejarah tentang kangkung kelihatannya. Atau analogi doang ini? Analogi. Oh, analogi aja. Sejarah itu kan history, Tuh. ya kan? History itu berarti yang terjadi pada masa lampau. Ya, Past. Yang belum dilakukan oleh orang yang belum bisa baca dan tulis tadi.
Dari dulu maksudnya udah bisa nulis juga ngelakuin juga sejarah juga. Tapi tidak ada kata-kata orang dulu nggak bisa baca Zaman dan dulu banget itu. orang nggak bisa baca dan tulis. Siapa maksudnya Nabi Adam? Nabi Adam gak bisa baca tulis kan? Kan Anda nyebutkan orang zaman dulu. Orang terdahulu top nomor 1 orang terdahulu adalah Nabi Adam. Ketika Anda menyebutkan orang dulu tidak bisa baca tulis, berarti Anda menyebutkan Nabi Adam gak bisa baca tulis. Berarti Anda bilang Nabi Adam tuh bodoh. Kayak gitu. Aku gak ada ngomong bodoh dari tadi. Ya udah. Bukan ada. Dada aku udah ngomong. Itu. Oh iya iya. Yang dulu kangkung itu diciptakan. Mau kamu ngomong ada atau tidak, karena kita satu frame, masuk tetap. Gak bisa. Aku tidak. Aku cuma nanti jadi kalau abang dipanggil di pengadilan pidana. Kejauhan dong Aku dipanggil cuma jadi pidana. saksi. Aku jadi saksi. Kita paling cepat tuh dipanggil Tuhan biasanya. Itu yang paling dekat dengan kita. Benar gak? Dia nggak tahu. Dipanggil Tuhan tuh dia nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Oh mereka nggak ada konsep dipanggil Tuhan. Oh, Dipanggil ada. reinkarnasi. Yo. Hidup kembali. Itu kan. Enggak lah, aku kan bukan Cina kan bukan agama. Oh iya benar ya. Benar. Kok stigma itu terus ya Cina tuh. Soalnya waktu kecil ya kita memang disogoki itu. Betul. Film-film Cina. Rumah dibikin kertas, dibakar supaya nanti di akhirat dia punya rumah kayak gitu. Ya kan? Kayak gitu ada kan? Betul betul. Nah, itu betul. agama apa tuh yang kayak gitu tuh? Itu agama Buddha Konghucu kayaknya. Shinto, Konghucu itu ya. Konghucu. Oh iya. Kok- Oke. kok Oke, gitu semakin jauh sudah pembicaraan kita dan kelihatannya semakin tidak berfaedah semakin ke belakang ini. Benar. Kita cukupin saja karena sudah malam juga. Takutnya saya semakin ke belakang bukan hanya Nabi Adam yang kita akan bahas. Akan masuk ke zaman-zaman dinosaurus. Dinosaurus tuh gak ada tahu. Masa? Iya. Terus fosil-fosil yang ditemukan Ditemukan itu mana? Temukan itu di mana? di luar negeri. Di Kok coba di luar negeri aja? sejarah kan ada tuh tentang fosil-fosil dinosaurus. Fosil-fosil dari zaman dulu. Hewan-hewan dulu kayak gitu. Fosil dinosaurus tuh gak pernah ditemukan. Yang ada itu apa? Yang ada itu adalah kerangka buatan dari hasil temuan yang sebagian. Jadi nggak ada penemuan dinosaurus tuh yang Secara utuh. Secara utuh nggak ada. Dia cuma Saya ditemukan. sepakat Ini, saya itu. Tapi ada atau enggak? Kenapa enggak ada? Dinosaurus itu ada atau enggak? Tadi Anda bilang enggak. Kalau menurutku ya, dan Ini menurut Pingsu beberapa ditaruh orang. di- Oh gitu. Menurut Ini kami biar kalah apa? ini. Nah, menang saya. Oh ya kalau ini berarti. Oke, apa? Dinosaurus tuh nggak ada sebenarnya. Kenapa Anda bilang ngomong kayak gitu? Karena di kehidupan manusia kita kan mengakui kan kalau ukuran zaman-zaman orang terdahulu besar tinggi kan. Betul. Bisa jadi dinosaurus itu sebenarnya bukan sebesar itu. Itu satu. Kemudian kalau kita lihat orang menggambarkan dinosaurus, T-Rex atau segala macam, kayaknya nggak sinkron aja. Kenapa? T-Rex dengan badan yang besar, tangannya kecil. Fungsinya buat apa ini? Ini muat coli juga nggak bisa nih. Nggak bisa, aku nggak bisa. Oke, cukup ya. Saya bilang juga apa kan semakin gak berfaedah kan ngomongnya. Yang pasti dinosaurus itu ada. Tidak ada. Ada. Tidak ada. Kita tanya. Ada atau Dinosaurus enggak? ada nggak? Kalau zaman dulu Nabi Nuh itu kan ada kapal tuh yang katanya mau kiamat. kapal Nabi Nuh, oke, yang bawa itu hewan. kan bawa semua. hewan. Bahtera. Hewannya apa aja? Pertanyaan baru nih. Katanya kan itu yang selamat bang. Itu Kita kan akhir aja sampai sini. Perjumpaan kita. Betul, nanti kita akan jawab nama-nama hewan yang masuk dalam kapal Benar. Nabi Nuh. Itu PR buat kita. Yo. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di Mences dan Mendadak Podcast Podcast. kita. Thank you, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. See ya.